kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku
terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan menganugerahkan kesehatan yang prima bagi kita sekalian dan berkesempatan untuk datang beribadah bersama-sama, menikmati akan hadirat-Nya, dan kita akan persembahkan pujian syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, ada sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Walaupun di luar dingin, hujan, tapi saya percaya tidak akan melemahkan kita untuk kita tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya, mari kita memuji nama Tuhan. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap jiwa dan pikiran kita terpusat hanya buat Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku. Dalam namamu Tuhan, dalam namamu Yesus, Kau Rajaku. Mari bersama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemuliaan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ada saat semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyembah Yesus, menaikkan pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Aku ada saat ini, semua karena Tuhan, karena kasih-Mu. kebaikan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, aku ada, oh, kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Amin. Dengan sungguh katakan pujian ini lagi. Amin. Aku ada saat ini, semua berkat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa.
Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Buat pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk hidup. Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kembali ada di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan kami di belakang Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, dan bahkan yang belum kami pikirkan di depan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan melewati itu semua dengan kemurahan dan berkat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau belajar Bapa untuk tetap bersyukur, bukan ketika kami ada Tuhan, tapi kami mau bersyukur mungkin ketika kami sangat terpuruk sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia bersama dengan kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita sadari pujian ini. Kita sadari apa makna pujian ini. Bahwa kita semua di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada hari ini Tuhan semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu yang kami ingin sadari Bapa. Biar Tuhan apapun yang akan kami hadapi di depan Bapa, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, tuntun setiap kami. Sebentar kami akan memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Bapak kami mau melupakan Tuhan apapun yang sedang kami hadapi. Kami mau fokus untuk bertemu Tuhan dalam hadirat Tuhan. Bersekutu bersama Tuhan, memuji menyembah Engkau Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapak. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Siap memuji nama Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau terima kuasa dari Tuhan yang ada buat kita semua menaklukkan musuh, amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Semangat memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, amin. Di bawah kaki, haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku, amin, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, haleluya, segala raja. Amin, haleluya. Puji ku sembah Kau. Amin.
Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Ada bersamaku, siapa jadi dengan iman bersama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku Berdiri dengan iman dalam dalam Yesus Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri Dengan iman dalam Yesus. Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Rajaku. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya Yesus. Jemaat boleh duduk untuk kita mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tetap memandang Allah kita, Allah yang hebat. Amin. Tuhan udah memberikan kekuatan buat kita, memberikan kita kuasa untuk melawan setiap apapun rintangan kita di depan nanti. Kita percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Pada saat ini kita datang, kita bersujud di hadapan Tuhan. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, Tuhan gak suka. Yang Tuhan mau adalah kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan tetap ada bersama kita. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya Tuhan, aku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bersama-sama pujian ini. Sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, di altar-Nya Tuhan. Amin. Ku bawa ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku Yesus. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan. Amin, amin. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Oh, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui
Sungguh katakan kami sujud di altarnya, ku bawa hidupku, kami menerima anugerah anugerahnya, ya yang mengampuni setiap kami dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mujizat terjadi, Mujizat pemulihan terjadi, pemulihan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati kehadirat-Mu. Haleluya, Kau yang kami tinggikan, Yesus. selamanya kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Bapa yang baik, besar kasih setia-Mu, berlimpah anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh besar dan heran setiap karya-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga memiliki Allah yang besar dan heran dalam hidup kami. Kami boleh menikmati akan setiap anugerah bahkan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Engkau terbukti nyata dalam hidup kami ya Allah. Engkau hadir dan menyatakan setiap kebaikan-Mu demi kebaikan Tuhan boleh kami alami dan rasakan. Setiap hembusan nafas kami menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kesempatan terindah kami boleh mengalami lawatan dan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami sediakan hati dan hidup kami untuk Engkau bentuk lewat firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak saja menghibur kami, tidak saja menguatkan kami, tetapi yang mengoreksi setiap kami. Karena kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan, keterbatasan. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur, kami berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan Allah penebus hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Ya, cuaca hari-hari ini sangat panas ya. Wah, sangat dingin ya. Apalagi ibu-ibu hari-hari ini bingung karena apa? Cucian tidak kering-kering, benar? Ya, tetapi walaupun apapun kondisinya, Tuhan sungguh baik, amin. Ya, keadaan kita tidak ditentukan dengan cuaca, kita tetap masih bisa bersuka cita hari-hari ini, karena kita mampu untuk melihat setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, memasuki poin yang terakhir di dalam tema bulanan, yaitu membangun diri sendiri, maka puncaknya atau poin yang tidak kalah dan sangat penting untuk kita pahami adalah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan gambar anaknya yaitu Kristus. Dan untuk mendasarinya kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8
ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sekali lagi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, bahkan sampai hari ini kita hadir di tempat ini, kita masih memiliki iman. Pernahkah kita renungkan dari sekian miliar orang, sekian juta bahkan ribuan orang yang ada di sekeliling kita, pernahkah kita merenungkan kenapa kita yang dipilih Tuhan? Kenapa kita yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu? Pernahkah kita berpikir, dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, kita tergolong orang-orang yang dipilih Tuhan. Bahkan kalau kita mempersempit ruang lingkupnya, kalau kita melihat dari keluarga kita, kenapa sih kok hanya saya yang diselamatkan mengenal pribadi Kristus? Pernahkah demikian? Dari keluarga besar saya yang notabene bukan mengenal dan cinta dan takut akan Tuhan, kenapa sih saya dikasih anugerah keselamatan? Saya mengalami perjumpaan dengan Kristus, saya mengalami bagaimana Tuhan sungguh menganugerahkan kasih setianya kepada saya. Dia mati di atas kayu salib demi hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, ada agenda besar Allah atas diri kita. Ketika Tuhan menyatakan kebaikan kita kepada kita, bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada agenda besar. Allah tidak main-main dengan hidup kita. Kalau kita mendapatkan kasih karunia bahwa kita memiliki iman di dalam Tuhan, berarti ada agenda dan maksud Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan di dalam perjalanan iman itulah kita bisa mengerti dan bisa memahami bagaimana kehidupan seorang harus mengalami perubahan demi perubahan. Bagaimana tema kita di bulan ini adalah membangun diri sendiri. Dan pada saatnya kita tetap memiliki proses untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan Kristus. Ada agenda besar Allah di dalam hidup kita ketika kita dipilih dan ditentukannya dari semula untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak saja hanya perjumpaan biasa. Engkau mengalami lawatan Tuhan, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan di perjalanan sisa hidupmu, engkau baru mengenal akan pribadi Tuhan. Ataukah mungkin dari lahir kita sudah mengenal dan diajarkan nilai-nilai Kristiani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada agenda besar bahkan sampai perjalanan iman yang kita lakukan itu mencapai satu titik, kita dalam proses untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Bapak Ibu pernah berhadapan dengan teka-teki bukan teka-teki silang ya, teka-teki serupa tapi tak sama. Pernah ya? Waktu kecil gitu kan, atau sekarang masih hobi. Ada orang-orang yang hobi untuk jeli dan teliti itu. Sekilas itu sama gambarnya. Misalkan orang naik kuda, sini juga orang naik kuda. Misalkan orang sedang berkebun, sini juga orang sedang berkebun. Atau gambar rumah yang berantakan gitu. Gambar rumah yang berantakan ada dua. Nah ini serupa. Tetapi ini menjadi teka-tekinya adalah kita ditantang untuk apa? Mencari titik-titik perbedaannya. Maka dengan teliti kita melihat mana ya perbedaan-perbedaan daripada dua gambar yang serupa. Tetapi kalau kita lebih teliti, lebih jeli lagi, bagaimana caranya kita memiliki trik-trik sendiri ya untuk mendapatkan poin demi poin, titik demi titik letak perbedaan-perbedaan tersebut. Bahkan kalau di aplikasi itu ada waktunya. Kalau waktunya kita sudah habis ya kita dianggap kalah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekilas adalah gambar yang serupa. Tetapi pasti ada
titik-titik atau tempat-tempat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, teka-teki serupa tak sama itu menggambarkan apa? Tidak ada perbedaan saat kita melihat sekilas. Saat kita melihat sekilas, nggak mungkin ada yang berbeda. Sekilas karena ini apa? Serupa. Tidaklah mungkin ini gambar yang berbeda. Pelajarannya adalah ketika kita melihat sekilas tidak ada perbedaan dan perlu kejelian sehingga titik-titik perbedaan itu ditemukan. Nah, pertanyaannya kalau kita menjadi serupa dengan Kristus ketika kita digambarkan ini diri kita, ini Kristus. Apakah kita serupa? Apakah titik perbedaannya itu sudah global? Wah, ini pasti berbeda semuanya. Nah, seandainya saya digambarkan sebagai teka-teki serupa tapi tak sama, menjadi koreksi bagi saya, juga menjadi koreksi bagi kita semuanya. Jika gambar kita digambarkan dengan pribadi Allah yaitu Yesus Kristus, apakah orang dunia bisa melihat, oh ini sama, serupa ini serupa. Walaupun mungkin tetap ada perbedaannya. Tetapi jikalau kita sudah disandingkan dengan Kristus, dari teka-teki itu, teka-teki serupa tapi tak sama. Orang dunia pun sudah melihat, wah pasti ini banyak perbedaannya, sudah nggak usah perlu diteliti lagi, nggak perlu jeli lagi, nggak perlu membuang waktu lagi. Titiknya bukan bundaran-bundaran kecil, tapi langsung lingkaran besar, ini tidak serupa. Nah, pelajarannya demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang memprihatinkan adalah orang dunia melihat kita sekilas pun tidak sama dengan Kristus. Orang dunia melihat kita, wah ini bukan orang Kristen. Sekilas mereka melihat bukan seperti mereka melihat teka-teki serupa tapi tak sama. Ini tetapi sesuatu yang kontras antara hitam dan putih. Ini yang memprihatinkan. Orang dunia melihat kita sekilas pun tidak sama, tidak serupa dengan Kristus, apalagi jika diteliti lebih lagi. Bapak Ibu pernah berkenalan dengan seseorang? Saat kita berkenalan dengan seseorang, kesan apa yang orang lain tangkap dari diri kita? Mereka menangkap kesan apa sebenarnya dari perkenalan pribadi? Biasanya orang mengatakan bahwa kesan pertama begitu menggoda, enggak ya? Kesan pertama tentunya akan sangat terkenang. Jadi ketika kita berkenalan dengan orang lain, saat kita mengalami perjumpaan tersebut, kesan apa yang orang lain tangkap atas diri kita? Itu terlihat ketika kita sudah mulai akrab, bukan? Kita mulai akrab berbicara rumahnya di mana, pasangannya siapa, namanya, anaknya berapa, dan kemudian kita mengatakan tentang pribadi kita mengatakan tentang kehidupan kita, dan kemudian yang memprihatinkan di sini lagi-lagi ketika orang lain mengatakan demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oh, ternyata Bapak orang Kristen. Oh, ternyata Ibu orang Kristen. Itu yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Dari perjumpaan awal saja mereka tidak menyadari bahwa kita orang Kristen. Kita orang percaya. Kok enggak nampak Kristennya ya Pak? Kok enggak nampak Kristennya ya Bu? Ketika kesan pertama ketika orang mengalami perjumpaan dan kita berkenalan dengan mereka, kesan pertama apa yang mereka tangkap? Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, Kristus mengubah hidup kita. Untuk kita ingin juga menjadi serupa dengan gambar Kristus. Untuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus di dalam segala hal yang sudah Dia teladankan bagi hidup kita. Ada contoh dalam kehidupan kita dan masih banyak contoh ilustrasi-ilustrasi kalau kita bisa meresponinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya berkuliah di STT Abdiel di Ungaran, ketika saya menjadi mahasiswa baru, saya lulus ospek, kemudian kita harus tinggal di asrama dalam waktu tertentu sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran atau kontrak di dalam pelajaran tersebut. Di dalam kita harus menyelesaikan beberapa mata kuliah di sana. Maka kita harus tinggal di asrama. Dan di asrama kita mengenal yang namanya lingkungan asrama dan sekitarnya.
Di asrama itu ada 2 orang yang mengurusi kita di dalam hal makanan. Dan kesan pertama ketika saya ada di sana, ada 2 orang yang menyiapkan makanan bagi para mahasiswa, bahkan ada beberapa dosen juga. Dan kesan pertama yang saya lihat dari ibu yang satu adalah dia murah senyum, terus kemudian baik sekali gitu kan. Bahkan ketika saya belum mengenal dia lebih dalam lagi, saya pulang weekend dari tempat pelayanan, terkadang saya buka sampai malam, terkadang juga sampai pagi gitu kan, gimana kondisi di lapangan ketika kita pelayanan di beberapa gereja. Nah, ketika saya pulang malam, ibu ini sangat baik sekali. Ini yang tidak pernah akan saya lupakan kebaikan dia. Dia menyisakan lauknya, nasi yang menjadi jatah saya. Dia sediakan di ruang makan. Dan dia pesan kepada teman-teman saya, nanti kalau Mas Udi pulang suruh ke ruang makan, makanannya sudah disediakan. Apakah itu dilakukan kepada saya? Tidak. Dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa lain yang juga pulang praktek akhir pekan ketika mereka harus melewati jam makan, kemudian jatah mereka tetap disiapkan. Dan ibu ini sangat baik sekali, dengan murah senyum, dia melayani kita, dia sangat baik kepada setiap kita. Tetapi ada satu ibu lagi, yang maaf kata, dia sangat jutek, bahkan cerewet dan sedikit galak gitu. Dan kita juga, ya sudahlah gitu. Oh yang situ, itu kalau yang ibu yang ini baik, menjadi perbincangan dari teman-teman mahasiswa. Dan ketika saya lebih mengenal siapa beliau, ibu bergereja di mana? Kalau minggu kan, ini anak-anak kan pada weekend, terus ibu pulang, terus ibu bergereja di mana? Mas, saya enggak bergereja. Langsung Pak, oh ternyata dia bukan orang Kristen, saudara-saudara. Nah terus, nah kalau ibu yang satu itu yang ke gereja Mas, oh iya, waduh, kok berbeda ya? Yang seharusnya tuh yang Kristen tuh ibu, seharusnya batin saya itu. Yang itu bukan harusnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kesan orang lain menangkap kehidupan kita? Kalau tadi saya katakan, jika teka-teki silang, gambar kita disandingkan dengan gambar Kristus, apakah orang dunia sekilas, oh ini serupa, walaupun pada akhirnya tidak sama. Apakah ketika gambar kita disandingkan dengan Kristus, udah lingkarannya besar, tidak serupa sama sekali. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan pernah bisa sama seperti Kristus. Sekali lagi, kita tidak akan pernah sama seperti Kristus, tetapi kita bisa serupa dengan Kristus. Amin. Kita tidak akan pernah sama dengan Kristus, tetapi kita bisa serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dalam banyak hal tentang apa yang sudah Kristus teladankan bagi kita. Bagaimana dia memberikan hidupnya bahkan mati demi kita. Hidupnya dibagikan kepada kita. Dia rela turun dari tahtanya, turun meninggalkan otoritasnya, turun meninggalkan segalanya demi kita. Itu suatu anugerah yang kita harus syukuri. Dia mau berbagi hidup. Maaf saya tidak menyombongkan diri saya, tetapi kalau saya meresponi bagaimana Tuhan sungguh memelihara kehidupan saya. Sebelum saya berkeluarga, saya pun harus belajar akan pribadi Kristus di tengah-tengah kehidupan yang saya jalani. Pada satu kali, saya makan di warteg di depan sana. Zaman dulu gitu, saya makan warteg karena saya nggak masak. Saya makan warteg, biasa lauk yang sederhana. Tetapi di saat itu ada 2 orang, mereka pemulung, yang satunya lagi saya kurang tahu. Mungkin penjual kerupuk atau apa. Mereka berbincang-bincang gitu-gitu. Saya menjadi perhatian saya. Oh, ada dua orang yang sedang makan juga di situ. Dia memakai bawa rodanya. Saya lihat di rodanya belum ada barang satupun yang dia dapatkan. Kemudian hati ini tergerak, saudara. Hati ini tergerak. Saya selesai makan, bilang sama yang penjualnya, sudah selesai berhitung, saya juga minta dihitung yang babak 2 itu, tolong dihitung, saya yang bayar.
kemudian saya bayar. Udah, saya pulang. Saya nggak ingin dikenal pemberian saya kepada orang tersebut. Tetapi rasanya memang ada sukacita ketika kita bisa berbagi hidup. Ada sukacita ketika kita bisa memberi hidup. Nah, ketika kita meresponi kasih Tuhan yang besar itu, Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mari, bukan hal yang mewah, bukan hal yang harus megah kita berbuat untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Adakah kita mau berbagi dengan sesama di saat yang lain kesusahan, di saat yang lain kekurangan? Adakah kita memiliki kasih, ataukah kita hanya perut kita yang kita kenyangkan, tanpa kita melihat orang-orang yang di sekeliling kita yang mereka juga membutuhkan? Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mau belajar untuk saya ingin menjadi serupa dengan Kristus karena Dia sudah menganugerahkan kasih-Nya kepada saya. Hiduplah berbagi dengan orang lain. Itu pun yang saya pertanyakan kepada istri saya. Kalau saya siang menyambut anak saya Ael, dia biasanya titip lauk, Mas tolong beliin sop, Mas tolong bawain nasi sedikit aja. Saya enggak membawa nasi sedikit, saya bawakan nasi banyak. Dia minta sop 1 bungkus, saya belikan 2 bungkus, saya tambahin lauk yang apa-apa gitu. Pulang-pulang saya tanyain, habis enggak tadi? Habis. Siapa aja yang makan? Oh, loh makannya gimana? Ya bareng-bareng Mas, masa makan sendirian di ruang kelas dia. Kita makan bareng-bareng. Oh, benar berarti. Saya kasih supaya apa? Supaya ya marilah kita berbagi, makan bersama terhadap orang-orang yang ada di dekat kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang membangun diri kita untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus, untuk kita bisa berbagi juga dengan mereka di sekeliling kita. Bukan berbagi makanan yang basi, tetapi makanan yang terbaik, yang kita makan juga mereka makan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 dan 11 demikian. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dari dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menyadari bagaimana kasih Tuhan sungguh besar, dia mengalami perjumpaan dengan pribadi Kristus. Kemudian dia menginspirasikan dirinya bahwa saya harus seperti Kristus, bukan dalam kemegahan Kristus, bukan dalam kemewahan Dia yang bertahta di atas segalanya. Aku ingin menjadi seperti Kristus, bukan saat Dia duduk di tahta yang tertinggi, tetapi di saat Dia disalibkan, aku ingin menjadi seperti Kristus. Adakah kita mau demikian? Aku ingin menjadi Kristus bukan saat Dia memiliki otoritas tertinggi atas dunia ini, tetapi di saat Dia di titik paling rendah, di titik paling hina, di titik paling dilupakan. Paulus belajar dari Kristus, dia mendapatkan inspirasi, aku mau seperti Dia. Aku ingin mau seperti Dia dalam kematiannya, bukan di dalam kehidupan ataupun kemewahannya, tetapi aku ingin menjadi seperti Dia di dalam kematiannya. Saudara yang kasih Tuhan, kebanyakan kita ingin terinspirasi atau terinspirasi orang lain atas apa? Atas kesuksesan mereka. Ini yang ada di mindset anak-anak. Bukan salah, tetapi kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Anak-anak mengidolakan atlet sepak bola. Karena apa? Karena atlet sepak bola itu memiliki skill yang luar biasa. Kemudian apa? Dia terinspirasi. Kalau besar nanti saya ingin menjadi atlet sepak bola. Tidak salah saudara-saudara. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita melihat Kristus, apakah hal itu juga menginspirasi kita? Ya Tuhan, aku ingin menjadi seperti-Mu. Di dalam kematian-Mu, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus mengendaki mengenal Kristus menjadi serupa
dengan Kristus bukan dalam kemegahan, bukan dalam kemewahan, tetapi malah dalam kematiannya. Saudara yang kasih Tuhan, menyadari akan kasih Allah yang besar itu, sehingga Kristus menjadi inspirasi bagi Paulus untuk menjadi serupa dengannya. Menjadi serupa dengan Kristus bukanlah hal yang mudah. Hal ini sulit. Menjadi serupa dengan Kristus ini adalah hal yang sulit, tetapi garis bawahi, tetapi bisa. Amin. Gak menjadi sesuatu hal yang mudah. Ini sulit. Engkau harus memikul salibnya setiap hari. Engkau harus menanggalkan keegoisanmu. Engkau harus menanggalkan segala sesuatu yang menjadi kemegahan dunia. Engkau harus menanggalkan semuanya itu, bahkan menganggapnya sebagai sampah. Ketika engkau sudah menemukan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah kita mau dan sedang dalam proses menjadi serupa dengan Kristus atau tidak? Memang tidak bisa kita sama seperti Kristus, tetapi kita bisa serupa dengan Kristus. Dan kita sedang menuju proses demikian. Kita sedang menuju dan kita bisa mengalami yang namanya proses menjadi semakin serupa. Tambah hari saya harus tambah serupa dengan pribadi Kristus. Pertanyaannya yang pertama, apakah kita mau dan apakah kita sedang dalam proses tersebut menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, apakah hidup kita juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menjadi seperti kita dan kita seperti Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, mirip siapakah sih kita? Bapak Ibu mirip siapa? Pernah mengaca, kacanya besar apa kecil di rumah ya? Mirip siapa sih kita? Jika status kita sebagai anak-anak Allah, masa kita mirip setan? Gak mungkin ya. Mirip siapa kita? Kita sebagai anak-anak Allah, status kita sebagai anak Allah, maka kita seharusnya mirip Allah. Jangan sampai ketika kita mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Di satu sisi iblis protes. Oh enggak, kamu mirip saya. Gitu. Iblisnya protes ketika engkau mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Karena hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan. Enggak, iblis protes, kamu mirip saya. Iblis mengatakan demikian, kalau kita tidak menghidupi akan firman Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, langkah awal untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, maka hiduplah bergaul dengan Allah. Pergaulan dengan Allah membawa kita semakin mirip, semakin serupa dengan Allah. Amsal 13 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita perlu bergaul dengan Allah, kita perlu mengalami yang namanya relasi yang baik dengan Allah. Bapak Ibu pernah mendengar ya, kalau kita sedang dalam masa pernikahan awal-awal tuh ada yang mengatakan, kok semakin mirip ya, padahal wajahnya beda. Padahal orang tuanya juga pasti beda, tetapi semakin kesini kok semakin mirip ya. Atau mungkin nggak tahu itu terkontaminasi atau hal apa, tetapi pasangan itu biasanya menjadi semakin mirip melewati waktu demi waktu. Kemudian kita juga mengerti bahwa anak-anak kita juga menjadi semakin mirip dengan kita sebagai orang tua. Kadang orang tua nggak terima kalau hal-hal yang jelek itu mirip kita ya. Ya Bapak Ibu ya, kalau hal yang jelek misalkan pasangan kita, wah itu mirip kamu. Oh kalau baik, iya benar mirip saya. Tapi kalau hal yang jelek, itu mirip kamu. Oh enggak, itu mirip kamu gitu kan. Si Ael tuh anak saya yang pertama kan, dia memang cool gitu kan, kayak mamahnya mungkin ya. Jadi kalau dia ketemu orang atau apa tuh cuma gini gitu. Gitu. Cuma gitu aja, dan diklaim sama istri saya, itu mirip kamu. Mungkin juga benar ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, anak kita semakin hari semakin mirip siapa? Gak mungkin mirip tetangga kan?
mirip kita sebagai orang tuanya. Karena apa? Kita bergaul, kita memiliki relasi yang dekat dengan keluarga kita. Contoh orang-orang yang bergaul dengan Allah adalah Henokh. Di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22. Kejadian 5:22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusela dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kemudian siapa orang-orang yang bergaul dengan Allah? Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saat kita memiliki relasi yang baik, relasi yang dekat dengan Allah kita bergaul dengan Dia, maka semakin hari kita semakin menyerupai gambar anaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih dan kebaikan Allah menjadi inspirasi dalam hidup kita untuk kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa merenungkan seandainya Kristus di dalam posisi saya, seandainya Kristus ada di dalam posisi saya saat ini, dan kita berhadapan dengan realitas, kita berhadapan dengan kesulitan hidup, dan kita berhadapan dengan dilema, kita berhadapan dengan sesuatu yang menyulitkan kita habis akal. Maka pertanyaannya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita merenungkan hal ini, seandainya Kristus ada di posisi kita, apa yang akan Kristus lakukan? Paham ya? Saya berhadapan dengan kesulitan hidup, saya berhadapan dengan banyak pilihan. Saya merenungkan, seandainya Kristus ada di posisi saya, menggantikan posisi saya saat ini, apakah sama yang dikerjakan Kristus dengan apa yang sama yang saya kerjakan? Apakah sama yang menjadi keputusan Kristus sama dengan apa yang menjadi keputusan saya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, dilema hidup, ini gimana? Saya harus mengambil keputusan, saya harus menentukan pilihan. Dan banyak pilihan yang harus kita ambil. Pertanyaannya, kalau Kristus ada di posisi saya saat ini, dan Kristus sedang memutuskan, Kristus sedang melangkah dan memutuskan sesuatu hal, apakah yang diputuskan Kristus itu sama dengan apa yang diputuskan kita? Apakah yang dilakukan Kristus terhadap permasalahan tersebut sama dengan apa yang saya lakukan? Ataukah sebaliknya? Ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup, ketika Kristus ada di posisi kita renungkan, kontras, Kristus pilih hitam, saya pilih putih, atau sebaliknya. Itu sangat memprihatinkan, saudara kasih Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita dipilih. Ingatlah selalu bahwa kita ditentukannya. Ingatlah selalu bahwa kita dipanggil. Ingatlah selalu bahwa kita dibenarkan. Dan ingatlah selalu juga bahwa kita pada akhirnya dimuliakannya. Jadikan Kristus Yesus menjadi inspirasi untuk engkau membangun dirimu sendiri semakin serupa dengan gambar Kristus. Para motivator baik untuk memberikan pengajaran-pengajarannya. Tetapi motivator bahkan dorongan apapun juga menjadi nol di saat kita hanya mengerti tanpa kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Mari saudara kasih Tuhan, jadikan Kristus Yesus menjadi inspirasimu untuk engkau membangun diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Selamat menjadi serupa dengan Kristus, selamat membangun diri sendiri, Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita meresponi akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi pengajaran-Mu sampai hari ini yang kami terima, menjadi inspirasi bagi kami, untuk kami terus membangun diri kami. Bahkan lewat kesulitan dan tantangan hidup, kami mau tetap mirip dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami mirip dengan Engkau. Kami mau melewati proses itu. Meskipun sulit,
tetapi kami percaya hal itu bisa. Bila Tuhan, firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Karena Engkau lah Allah yang kami sembah. Engkau yang terindah. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Mari katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau Allah yang termanis, Kau yang termanis, ya Tuhan. Di dalam hidup ini ku cinta Kau. Amin. Kami mencintamu lebih dari segala apapun Tuhan. Besar kasih setiamu kepada. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Kami tinggikan Kau Tuhan, nama-Mu selalu. Tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Aku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, nama-Mu kami tinggikan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Lebih sungguh katakan, ku sembah Kau, Yesus Tuhanku. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Aku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau, sembah Kau. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu
yang berlimpah. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Ialah Tuhan, Engkau yang menjadi sumber inspirasi kami. Lewat kebaikan-Mu, lewat hati-Mu, lewat kasih-Mu, lewat pengorbanan-Mu, dan apa yang ada dalam diri-Mu Tuhan, menjadi inspirasi bagi kami. Kami mau menjadi serupa dengan gambar anak. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur, kami berdoa. Demi Yesus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dodi Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya, aktivitasnya, berkati istri dan kedua anaknya. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini. Di mana kami bisa berjemaat, kami boleh bersatu, kami boleh mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, dan menjadi tubuh-Mu di tempat ini. Kau yang mencukupkan kebutuhan kami, untuk kami bertumbuh di dalam iman kami melalui gereja-Mu. Pakai setiap kami di tempat ini untuk melayani Engkau, mulai dari gembala, pendeta, penatua, diakon, aktivis. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memelihara bangsa dan negara kami melalui pimpinan yang Tuhan sertai. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang berada di dalam kesulitan ekonomi. Tuhan yang akan cukupkan. Dalam sakit penyakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Dan kami berdoa untuk jemaat yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, kelahiran, pribadi, hanya Tuhanlah yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan kami seminggu ke depan, di dalam naungan berkat damai sejahtera dari Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kau meninggalkan rumah Tuhan, karena berkat-Nya sudah dilimpahkan di dalam kehidupanmu, kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku, mulai siang hari ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan,